Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan mencoba mensosialisasikan pengisian buku Dasawisma. Nah, kebetulan waktu itu saya sudah mengikuti pertemuan untuk perwakilan ketua ya, ketua dari masing-masing kelompok Dasawisma. Nah, kebetulan saya yang waktu itu ikut dari kelompok Anggrek 35. Nah, di sana ada 3 buku yang harus diisi. Nah, ini mungkin saya mohon kerjasama dengan ibu-ibu per kelompok ya. Kalau mungkin saya karena saya dari Anggrek 35, maka saya mungkin mohon kerjasamanya untuk ibu-ibu dari Anggrek 35 yang mungkin sudah ditunjuk sekretarisnya ya, untuk mungkin eh, membantu mengisi buku Dasawisma yang memang harus diisi tiap bulannya. Namun sih tidak harus saya nanti mendata tiap bulannya. Nanti saya mungkin minta informasi lebih lanjut dari ibu-ibu kalau misalnya ada perubahan data tiap bulannya, maka nanti baru nanti kita akan sedikit ada perubahan untuk datanya tersebut. Nah, sedikit saya akan menjelaskan mengenai Dasawisma. Nah, Dasawisma itu kan kemarin sudah disosialisasikan waktu awal-awal pertemuan oleh Bu Tata bahwasanya Dasawisma itu semacam kelompok yang dibentuk dalam lingkup RT yang terdiri dari 10 sampai 20 rumah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Dan pembentukan Dasawisma ini sebenarnya perlu merata di setiap wilayah. Setiap rumah dalam lingkup RT itu adalah anggota Dasawisma. Di sini saya ngambil sedikit referensinya itu dari buku panduan Dasawisma PKK Provinsi DKI Jakarta. Dan di sini kita untuk Despring Town Hall sendiri itu ada 2 kelompok Dasawisma yang dibentuk. Ada ya kita di itu ya ruang lingkup RW 01, RT 03. Dan di sini kita ada 2 kelompok Dasawisma yaitu kelompok Anggrek 35 itu ketuanya saya sendiri, Ade Ayoksari bisa dipanggil Sari, dan saya dari D7 Blok D7, lalu anggotanya Bu Sri Supraptini, Bu Sandra Raisa Putri, Bu Gita Hasnul, Bu Natali Stefani, Bu Sofi Indrayati, Bu Rika Vera, Bu Dwi Firdariasi, Bu Putri Lestari, Bu Rita Wahyudi, serta Bu Loni. Nah, berikut adalah SK yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Curug yang saya terima tanggal 8 Maret 2022 kemarin. Di sini SK-nya mungkin bisa dibaca langsung ya Bu ya di bagian ini. Ada 3 lembar yang diberikan dan lembar terakhir itu adalah anggota-anggota serta ketua dari kelompok Anggrek 35. Dan kebetulan di sini nama saya salah dan mohon nanti konfirmasinya jika ada namanya yang salah di nama pengurusannya mohon konfirmasi ke saya dan nanti insya Allah saya akan ke kelurahan untuk meminta memperbaiki nama yang tercantum di dalam SK tersebut. Lalu di kelompok Dasawisma berarti kita kan ada 2 gang ya Bu Ibu. Nah, gang pertama itu gang saya itu Anggrek 35, yang gang sebelah itu Anggrek 36. Dan itu ketuanya Bu Nadia Gita Kartika. Dan anggotanya sendiri yaitu Bu Awit Wulandari, Bu Wenti Martiani, Bu Eli Lustianti, Bu Haja Eni Hendrawati, Bu Titi Sundari, Bu Litwina Amanda, Bu Eri Nurlita dengan Yustisari. Dan berikut adalah terlampir surat keputusan dari Lurah Curug ya tentang pembentukan kelompok Dasawisma Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat. Nah, di sini juga sama, isinya sebenarnya sama, ada 3 lembar, tapi yang terakhir itu kan berbeda ya tergantung ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendahara dan anggotanya. Dan di sini juga sudah ada nama-nama yang tercantum. Oke, saya lanjut saja, Bu Ibu. Nah, di sini ketika sosialisasi tersebut ada 3 buku yang diberikan oleh dari Ibu PKK ya, Ibu PKK-nya. Waktu itu pas acara itu dibuka sama Kelurahan Curug terlebih dahulu, bahwasanya ini juga merupakan data yang nanti akan akan dilihat kira-kira
bagaimana data sehari-hari dari Kelurahan Curug tersebut. Dan katanya juga mungkin ini juga menjadi acuan untuk nanti adanya perlombaan untuk kelurahan seprovinsi Jawa Barat ya. Saya kurang tahu juga ya Bu ya. Jadi itu gunanya. Lalu di sini ada 3 buku. Pertama itu buku Dasawisma 1 itu terkait dengan catatan keluarga. Nah, sebenarnya ini harus dicatat manual ya Bu Ibu. Namun karena terkendala saya harus mendata dari rumah ke rumah, dan saya yakin ibu-ibu juga nggak tiap hari ada di rumah, makanya saya berinisiatif untuk membuat Google Form-nya. Juga ini juga akan mempermudah ibu-ibu juga ya untuk pengisian data. Namun nanti ketika pengisian data manualnya mungkin saya minta kerjasama untuk ibu-ibu yang ada di Dasawisma kelompok Anggrek 35. Mungkin Mbak Nadia juga meminta bantuan untuk ibu-ibu yang ada di Anggrek 36 untuk pengisian data manualnya ya. Oke, nah di sini untuk catatan keluarga di sini, jadi cara pengisiannya seperti ini ya Bu Ibu. Nanti kan ada masing-masing, kan ada 3 buku Dasawisma. Nah, masing-masingnya tersebut ada 1 G-form yang saya bikin. Nah, untuk catatan keluarga, mungkin itu ada pengisian berulang, maksudnya seperti ini. Nah, seperti contoh di sini kan nomor, nah ini nama anggota keluarga. Nah, nama anggota keluarga di sini ini sesuai kakak ya, Bu Ibu ya, sesuai kakak. Jika kakaknya 2, maka nanti tetap dicantumkan juga, tetap dibikin juga ini. Berarti nanti beda kakak ya. Nah, nanti mohon nanti di keterangan bagian akhir dibuat kalau misalnya di keterangan mungkin bloknya saja. Nah, kalau misalnya dalam satu rumah itu ada 2 kakak, nanti saya akan bisa melihat dari data dari keterangan tambahan ini. Dari blok berapa yang kakaknya itu yang masih belum belum 1 kakak, yang masih pecah kakak. Nah, di sini misal saya ya nama anggota keluarga. Nah, saya sendiri kan anggota keluarga saya sesuai kakak itu ada 4 orang. Saya, suami, dan anak saya ada 2. Nah, nanti ada 4 pengisian data berarti. Maksudnya nanti saya sendiri akan mengisi data dari nama, status perkawinan, jenis kelamin, sampai dengan keterangan. Begitu juga nanti suami saya, data yang saya isi juga sampai keterangan. Begitu juga dengan anak-anak saya, datanya berarti kan ada 2. Nah, maka ada 2 data juga yang nanti saya isi sampai keterangan. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Nah, nanti di form tersebut saya sudah setting bisa diisi oleh akun yang sama. Jadi Ibu bisa mewakili untuk pengisiannya dari misalnya saya ada 4 anggota keluarga. Nah, maka saya bisa mengisi keempat data tersebut, keempat dari anggota keluarga saya tersebut dengan 1 G-form yang saya share untuk Google Form pengisian buku Dasawisma 1, yaitu catatan keluarga. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan contohkan ya, Bu Ibu. Dan di sini ada beberapa pengisian nama, status perkawinan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal, bulan, tahun, lahir, umur, lalu agama, pendidikan, pekerjaan, ini berkebutuhan khusus. Nah, berkebutuhan khusus di sini maksudnya apakah di anggota keluarganya ada yang cacat mental, ada yang cacat fisik, dan sebagainya, itu harus dibikin keterangannya. Lalu di sini ada beberapa kegiatan PKK. Apakah di sini maksudnya di sini adalah apakah ibu-ibu atau anggota keluarga dari ibu-ibu di sini ada yang mengikuti kegiatan PKK yang dilaksanakan oleh Kelurahan Curug, meliputi yang pertama itu penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, penghayatan dan pengamalan Pancasila itu bisa diisi dengan misalnya apakah kegiatan yang diikuti dalam bentuk kegiatan keagamaan atau kegiatan PKBN ini istilahnya apa ya? PKBN ini pembinaan kesadaran bela negara. Nah, lalu untuk penghayatan dan pengamalan Pancasila bisa juga diisi dengan kegiatan pola asuh, pencegahan KDRT,
pencegahan trafficking, narkoba, pencegahan kejahatan seksual, dan lain sebagainya. Dan itu nanti dibuat di bagian kolom penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, kalau misalnya 4 anggota keluarga ibu, maka nanti ada 4 juga keterangannya di kolom penghayatan dan pengamalan Pancasila. Tapi jika tidak ada, maka bisa dibikin, nanti ada pilihannya tidak ada. Lalu yang kolom 12 itu adalah gotong royong. Nah, gotong royong kegiatan dari PKK tersebut yang pernah ibu-ibu ikuti, anggota keluarganya apa saja, misalnya kerja bakti, jemputan, arisan, rukun kematian, bakti sosial, dan sebagainya. Lalu yang kolom ke-13 itu pendidikan dan keterampilan. Nah, pendidikan dan keterampilan di sini bisa diisi seperti kegiatannya itu ada istilahnya BKB. BKB itu istilahnya itu Bina Keluarga Balita. Jadi PKK itu ada program namanya Bina Keluarga Balita. Jadi Bina Keluarga Balita itu adalah kegiatan yang khusus mengolah tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada di tingkat RW. Nah, kira-kira ibu-ibu pernah mengikutinya enggak? Nah, kalau misalnya pernah, nanti diisi, berarti di kolom 13 diisi BKB, atau pilihannya yang lain di kolom 13 ini ada juga PAUD, lalu ada paket ABC, lalu KF itu istilahnya adalah keaksaraan fungsional. Jadi keaksaraan fungsional ini seperti ibu-ibu PKK ada program namanya meningkatkan kemampuan untuk membaca, menulis, dan menghitung. Nah, kira-kira ibu-ibu di sini pernah nggak ikut kegiatan PKK yang jenis kegiatannya yaitu keaksaraan fungsional. Lalu di kolom 14 ada pengembangan kehidupan berkooperasi. Nah, itu bisa diisi beberapa pilihan seperti ada kegiatannya itu UP2K, ya, UP2K itu semacam kegiatan ekonomi, ya, usaha peningkatan pendapatan keluarga. Nah, jadi segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik secara perorangan maupun kelompok yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, dan lain sebagainya. Apakah ibu-ibu pernah mengikuti kegiatan PKK dengan tema pengembangan kehidupan berkooperasi, jenisnya itu UP2K, atau mungkin pernah ikut koperasi dari kader PKK tersebut. Lalu di kolom ke-15, maaf ya, di kolom ke-15 itu pangan. Nah, itu bisa diisi dengan jenis makanan pokok seperti beras, non-beras, atau pangan lokal. Lalu di kolom 16 itu sandang, itu diisi dengan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sandang. Kira-kira apa saja yang usaha yang Ibu lakukan yang bagian dari kegiatan PKK. Lalu kesehatan yang kolom 17 itu diisi dengan apa kegiatan PKK yang dalam bidang kesehatan yang pernah Ibu ikuti. Nah, kalau kita ibu-ibu berarti posyandu ya, diisi maka posyandu. Atau mungkin ada pernah ikut lansia, atau bisa ada yang ikut istilahnya PHBS. PHBS itu apa ya? PHBS. Aduh, PHBS ini saya kurang paham juga ya, Bia. Nah, tapi PHBS itu adalah bagian dari kegiatan yang poin ke-17, yaitu kesehatan. Berarti ada kaitannya dengan program kader PKK ya, Bia. PHBS itu Bu, artinya adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan. Jadi mungkin kader PKK ada sosialisasi mengenai PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kira-kira Ibu pernah mengikutinya enggak? Nah, itu bisa kalau misalnya Ibu pernah mengikuti, diisi di kolom kesehatan ini adalah PHBS. Lalu yang kolom terakhir, kolom 18 itu diisi ini kan perencanaan sehat ya. Nah, di kolom 18 diisi dengan pernah mengikuti program KBK atau mengikuti BPJS Kesehatan dan lain sebagainya. Itu dibikin di kolom 18. Nah, untuk keterangan mungkin saya minta untuk blok perumahan Ibu ya. Jadi nanti bisa dipisah-pisah mana yang blok dari kelompok Dasawisma Anggrek 35, mana yang blok kelompok Dasawisma Anggrek 36 ya. Nah, berikut adalah isian dari Google Form-nya. Nah, ini Bu. Nah, ini contohnya, ini yang untuk buku Dasawisma 1 ya, Bia, Google Form-nya mengenai catatan keluarga. Misal saya bikin nama saya Sari, kepala rumah tangga Irfan. Lalu
catatan keluarga dari kelompok Dasawisma tahun 2022. Kriteria rumah layak huni. Lalu jamban keluarga, bukan jawabannya, jamban keluarga ada. Jika ada berapa jumlahnya, misalnya 2. Lalu sumber airnya di mana? Kalau lainnya nanti bisa Ibu ketik lainnya ya. Tapi di sini saya makainya PDAM misalnya. Lalu tempat sampahnya ada. Nah, status perkawinan, menikah. Lalu jenis kelamin perempuan, tempat lahir Padang. Tanggalnya nanti bisa disesuaikan. Kalau Ibu misalnya mau tukar tahunnya bisa tinggal klik ini aja, lalu nanti dicek tahunnya. Kebetulan saya lahir tahun 1989. Mana ya? Maaf, 1989. Ya, terserah aja dulu ya, Bia. Nah, anggaplah seperti ini ya, Bia. Nah, agamanya Islam. Pendidikan, saya S2, pekerjaan saya dosen. Nah, kebetulan saya tidak ada di keluarga berkebutuhan khusus, maka saya bikin tidak. Berikutnya, nah kegiatan PKK yang diikuti. Nah, di sini ada pilihannya, Ibu silakan pilih aja. Kira-kira kegiatan PKK yang pernah Ibu ikuti apa saja yang dikelola oleh PKK Kelurahan Curug. Kalau saya untuk penghayatan dan pengalaman Pancasila, saya pernah ikut yang pencegahan narkoba. Lalu untuk gotong royong, mungkin saya pernah ikut Baksos. Lalu untuk pendidikan dan keterampilan, kebetulan saya tidak pernah ikut ya itunya. Lalu pengembangan kehidupan berkooperasi, tidak ada, saya tidak ikut. Lalu pangan, saya pilihnya beras. Nah, kalau sandang kira-kira diisi dengan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sandang, kira-kira yang pernah Ibu lakukan apa? Kalau tidak ada, bikin saja tidak ada di sini. Tidak ada. Lalu kesehatan, nah saya mungkin ikutnya posyandu balita. Kalau perencanaan sehat, misalnya saya menjadi anggota BPJS. Nah, keterangan tambahan, The Spring Townhouse blok D7. Kirim. Nah, maka nanti jawabannya akan terekam di email saya. Nah, begitu Bu, seterusnya. Nanti itu kan masih data saya, nanti data suami saya yang saya masukkan lagi di catatan keluarga ini. Maka saya klik lagi nih, saya klik lagi sebentar. Nah, maka nanti ini saya klik lagi. Nah, next saya bikin data suami saya, misalnya, maaf, salah, mana ya buku dasar Wisma 1. Nah, ini. Maka saya klik lagi ini. Nah, saya bikin lagi, misalnya sekarang data suami saya Irfan. Nah, ini maaf loh, di kepala rumah tangganya nama kepala rumah tangganya nggak apa-apa dibikin sama aja. Ini saya kayaknya salah nambahin itunya optionnya. Irfan lagi, misalnya catatan keluarga dari kelompok Dasawisma tahun 2022. Lalu kriteria rumah sampai nanti terakhir diisi. Nah, nanti next setelah suami saya, data anak saya yang pertama saya masukkan lagi ke Google Form catatan keluarga ini. Lalu setelah selesai saya isi, maka anak kedua saya datanya saya masukkan ke Google Form catatan keluarga ini. Begitu seterusnya, Ibu. Nanti di keterangan jangan lupa dibikin bloknya agar nanti saya bisa mengelompokkan mana yang kelompok Dasawisma Anggrek 35, mana yang Anggrek 36. Nanti kalau Anggrek 36, maka datanya akan saya serahkan ke Mbak Nadia. Oke, begitu untuk yang pengisian buku Dasawisma 1 atau Google Form dari Dasawisma 1. Nah, lanjut saya masuk ke buku Dasawisma 2. Nah, buku Dasawisma 2 ini sebenarnya menjelaskan tentang rekapitulasi catatan data dan kegiatan warga kelompok Dasawisma. Dan ini memang semuanya
Untuk catatan keluarga ini sebenarnya tidak perlu per bulan, tapi nggak apa-apa kita bikin per bulan saja ya Bu Ibu ya. Soalnya di sini ada di bukunya ada keterangan bulan, bulan berapa data data tersebut didapat. Nah, untuk buku Dasawisma 2 kurang lebih seperti ini form manualnya. Kurang jelas ya Bu Ibu ya. Saya akan coba jelaskan. Di sini, nah kalau di sini cuma satu kali pengisian saja ya Bu Ibu ya, karena di sini yang diminta hanya nama kepala rumah tangga. Lalu di sini jumlah kakak. Nah misalnya kalau ibu-ibu belum pecah kakak, maksudnya belum satu kakaknya masih pecah kakak, maka dibikin anggaplah misalnya dalam satu rumah itu masih dua kakaknya, bikin dua kakaknya. Kalau dua kakaknya maka pengisiannya dua, karena kan kepala rumah tangganya beda masing-masing kakak. Nah itu dibikin dua kali pengisian. Tapi kalau misalnya dalam satu rumah itu satu kakak, maka pengisiannya cukup satu kali. Nah, ini jumlah anggota keluarga, total laki-laki berapa, total perempuan berapa. Nah, mungkin ini saya lanjut ke itu aja ya, Bu Ibu ya, langsung ke Google Form-nya agar lebih paham, soalnya yang bentuk manualnya kurang jelas. Nah, ini. Saya coba ya, Bu Ibu ya. Oke. Sip. Nah, di sini tadi saya ulangi sekali lagi, kalau misalnya kakaknya dua, maka kan masing-masing kakak itu ada kepala rumah tangga, maka pengisiannya dua kali ya, Bu Ibu ya. Nah, namun nanti di keterangannya dibikin blok berapa, nanti akan jelas mana yang masih satu, yang sudah satu kakaknya atau masih dua. Nah, karena saya kebetulan kakak saya satu, maka pengisiannya cuma satu. Nama kepala rumah tangga, misalnya Irfan, jumlah kakak saya satu, lalu kelompok Dasawisma, saya dari Anggrek 35, RT-nya tadi 01 ya, RW-nya 03, desa kelurahannya Curug, tahun 2022 ya. Berikutnya, jumlah total anggota laki-laki itu termasuk suami saya berarti 3. Jumlah total anggota perempuan cuma saya sendiri berarti 1. Jumlah balita laki-laki saya kalau tidak ada bikin tidak ada, kalau saya 2. Nah, balita perempuan saya tidak ada, maka saya bikin tidak ada. Nah, ini jumlah pasangan usia subur itu yang sudah menikah ya Bu Ibu ya. Berarti kalau di saya, karena saya sama suami, maka pasangan usia suburnya 1. Nah, mana tahu di kakak ibu ada juga pasangan usia subur lain yang masuk di dalam data kakaknya, maka berarti ada 2 pasangan usia subur di keluarganya. Lalu jumlah wanita usia subur ini yang belum menikah, masih single, maksudnya untuk anak-anak wanita ya, untuk anak-anak perempuan yang mungkin sudah head ya, sudah head. Nah, itu masuk wanita usia subur. Kalau saya karena tidak ada anak perempuan, maka saya bikin tidak ada. Nah, kalau misalnya juga ada mungkin adiknya bapak atau ibu yang masuk dalam anggota keluarga ibu dan ternyata dia wanita yang masih single, maka itu dimasukkan di sini jumlah busnya wanita usia subur. Nah, jumlah ibu hamil saya tidak ada karena saya lagi tidak hamil. Lalu jumlah ibu menyusui karena saya tidak ada, bikin tidak ada. Nah, kalau ibu-ibu silakan bikin. Misalnya di dalam anggota keluarga ibu, ibu termasuk ibu hamil, bikin 1. Nah, ibu termasuk ibu menyusui, bikin 1 gitu loh. Nah, mungkin ada anggota lain yang masuk anggota keluarganya, ternyata dia lagi hamil dan menyusui, nanti dimasukkan juga datanya di sini berapa orang. Jumlah lansia, saya tidak ada di anggota keluarga. Kalau misalnya orang tua ibu masuk ke dalam kakak ibu, maka nanti dibikin jumlah lansia di sini berapa jumlahnya. Lalu jumlah anggota yang memiliki kondisi buta, seperti buta huruf, buta warna, buta total. Karena saya tidak ada, maka saya bikin tidak ada. Jumlah anggota berkebutuhan khusus saya tidak ada. Nah, itu menyesuaikan Ibu ya, terkait dengan bagaimana kondisi anggota keluarga Ibu masing-masing. Lalu berikutnya, kriteria rumah ya. Kriteria rumah di sini sehat, layak huni ya. Berarti tidak sehat layak huni saya bikin tidak, karena rumah saya alhamdulillah sehat. Lalu memiliki tempat pembuangan sampah ya, saya punya tempat pembuangan sampah 3. Lalu memiliki saluran pembuangan air limbah ada. Kita punya spitting ya Bu ya masing-masing. Lalu memiliki jamban keluarga ada. Nah, memiliki stiker P4K ini, stiker itu loh Bu, apa namanya?
Sebentar, saya cari dulu ya biar stiker 4K itu kayak apa ya? Sebentar, Bu. Saya cari dulu. Karena kemarin itu penjelasannya rame-rame, jadi kurang jelas apa yang dijelaskan oleh anggota perwakilan Ibu PKK-nya. Jadi stiker P4K itu adalah berisi tentang P4K itu ini Bu, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Nah, biasanya kan masing-masing anggota posyandu atau mungkin anggota kader PKK nempelin di pintu rumah. Kalau ada, bikin ada, kalau tidak, bikin tidak. Karena saya tidak ada, maka saya bikin tidak. Berikutnya, sumber air keluarga. Nah, sebenarnya bersama isinya tadi. Saya PDAM, makanan pokok saya beras. Karena saya orang Indonesia asli. Lalu mengikuti kegiatan warga, ya ini UP2K itu sama yang kayak tadi ya Bu ya, yang pengisian tadi mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan industri ya. Jadi UP2K itu segala kegiatan ekonomi yang yang diusahakan oleh keluarga baik secara perorangan atau kelompok yang modalnya itu bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah dan lain-lain sebagainya. Ikut kegiatan warga tersebut enggak? Kalau misalnya enggak usah diisi, atau mungkin mengikuti kegiatan warga pemanfaatan tanah pekarangan. Nah, kita rata-rata di sini mungkin ya, kalau saya mungkin di sini kegiatan warganya. Mungkin ibu-ibu ada yang ada industri rumah tangga, silakan dibikin juga, tergantung ya, tergantung pilihan ibu-ibu. Nah, keterangan biasa, silakan bikin nama perumahan, The Spring Town House, berarti saya blok D7. Nah, kirim. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Ibu. Kayaknya nggak susah ya, Bu ya, gampang. Insya Allah gampang lah. Ini sudah dipermudah, Ibu. Oke, jadi saya ingatkan untuk Google Form pertama, catatan keluarga itu pengisiannya tergantung jumlah anggota keluarga. Kalau 4 anggota keluarga berarti 4 kali pengisian. Kalau untuk buku dasar Wisma 2 hanya satu ya, hanya satu kali pengisian. Tapi dengan catatan kalau misalnya dalam satu rumah masih belum satu kakaknya atau anggaplah masih 2 kakaknya, itu berarti 2 kali pengisian karena masing-masing kakak anggota keluarganya kan kepala anggota kepala rumah tangganya kan berbeda ya, berdasarkan kakak tersebut maka pengisiannya 2 kali, tapi tetap dibikin keterangannya blok berapa ya biar nanti bisa didata mana yang berasal dari blok yang sama. Kita lanjut ke buku Dasar Wisma 3. Nah, buku Dasar Wisma 3 ini terkait dengan rekapitulasi data mengenai ibu hamil, melahirkan, ibu meninggal, kelahiran bayi, bayi meninggal, dan kematian balita. Dan kurang lebih seperti ini data manualnya ya Bu Ibu ya. Ada nama ibu, nama suami, status hamil. Ini satu kali pengisian juga sepertinya, karena tidak terkait dengan kakak, nama bayi dan lain sebagainya. Nah, saya mungkin lanjut saja ke bentuk G-form-nya ya Bu Ibu ya. Nah, oke, nah ini kelompok dasar wismanya, anggaplah saya kan dari Anggrek 35, lalu kelompok PKK-nya RT berapa, RT 01 ya tadi ya, lupa saya, RW-nya 03, lalu dusun lingkungan berarti dusun itu apa ya, perumahan kali ya, The Spring Town House, anggap aja seperti itu. Saya kurang lebih, dusun lingkungan ini apa, Desa Kelurahan Curug. Nah, berarti bulan sekarang pengisian berarti bulan Maret. Tahunnya tahun 2022. Mohon maaf ya Bu-Ibu ya, karena saya tidak punya pengalaman sosialisasi online seperti ini. Nah, misalnya, ini saya contohkan saya aja ya Bu ya, walaupun saya tidak hamil dan tidak menyusui. Nama ibu saya Sari, nama suami saya Irfan. Anggaplah saya statusnya hamil. Aduh, belum siap hamil dulu Bu ini. Kita lanjut. Nah, ini tadi menyesuaikan ya, Bu ya, apakah status ibu itu hamil atau melahirkan atau lagi nifas. Nah, nama bayi anggaplah karena saya masih hamil, tentu nama bayinya nggak ada. Kalau misalnya ibu statusnya melahirkan atau mungkin lagi nifas, maka nama bayinya ada harusnya ya. Anggaplah nama bayinya, anggaplah karena saya anak pertama itu namanya Bintang, kedua Langit, maka yang ketiga Bulan. Contoh ya, Bu ya, ini contoh. Nah, jenis kelaminnya perempuan dong Bu ya, namanya Bulan ya.
Nah, tanggal lahir ini sengaja saya isi manual karena apa namanya? Kan ada yang tidak ada, maksudnya ada yang tidak ada punya bayi. Nah, itu bikin tidak ada gitu loh. Nah, karena anggaplah saya mungkin ini punya bayi namanya si Bulan, jenis kelaminnya perempuan, lahirnya anggaplah bulan anggaplah 6 Juni 2022. Eh, artinya ya udah lahir tanggal sebelumnya ya, anggaplah 6 Februari 2022. Maaf ya Bu ya, lagi error. Nah, akta kelahiran. Nah, apakah sudah ada atau belum? Nah, bikin ada. Atau mungkin ini memilih tidak menjawab, misalnya dalam keadaan mungkin ibunya lagi hamil, kan belum ada nama bayi, belum ada tanggal lahir, maka pilihnya memilih tidak menjawab. Atau bikin aja tidak ya Bu ya, nggak usah memilih tidak menjawab, bikin aja tidak. Nah, berikutnya nama ibu balita bayi. Iya ya, sebentar, sebentar. Saya cek dulu yang buku selanjutnya. Nama ayah. Maaf. Oh ya, ini untuk catatan kematian ya Bu ya. Nah, ini dilihat ya Bu ya di keterangan di atas. Nah, ini catatan kematian. Jika ibu misalnya apa namanya ada kematian misalnya balita atau bayi dibikin. Nah, ini saya isi 00 ya, walau Bu, macam bayi ya Bu ya, jauh ya Bu ya. Nah, kalau ada silakan Ibu isi ya Bu ya. Karena saya tidak ada, ini saya mencontohkan saja, jadi saya anggap aja 00 semua ya. 00. Jadi ini menyesuaikan dengan kondisi ibu-ibu masing-masing. Nah, nanti keterangan seperti biasa, perumahan, The Spring, townhouse, anggap blok D7, blok D ya. Nah, kirim. Nah, ini satu kali pengisian juga ya, Bu Ibu ya. Oke, ya. Saya sudah mencontohkan cara pengisian data G-form-nya. Sekali lagi saya ulangi, untuk buku dasar Wisma 1 itu pengisian datanya tergantung berapa jumlah anggota keluarga. Kalau misalnya anggota keluarganya dalam satu kakak itu ada 4, maka 4 kali pengisiannya Bu Ibu ya. Mohon maaf Bu, agak sedikit ribet, tapi daripada saya harus ngisi apa maksudnya dari rumah ke rumah ngisi manual, lebih baik saya ngelihat data aja. Jadi saya mohon kerjasama ya Bu Ibu ya. Nah, lalu untuk buku dasar Wisma 2 ini, kalau dalam satu rumah itu satu kakak, ya satu kali pengisian saja, karena kan yang diminta ini di awalnya nama kepala rumah tangga saja. Tapi kalau 2 kakak, maka 2 kali pengisian. Nah, jangan lupa di keterangan dibikin ya Bu ya, perumahan kita apa di Springtown House blok berapa. Dan lalu di buku dasar Wisma 3 juga itu cuma satu kali pengisian ya, cuma satu kali pengisian. Tapi ini datanya pengisiannya harus per bulan ya Bu ya, Bu Ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu tidak ingin mengisi tiap bulan, jadi saya mohon informasi, misalnya mungkin nanti saya woro-woro tiap bulannya. Misalnya bulan April ada perubahan data nggak? Kalau nggak ada perubahan data, maka nanti saya catat manual berarti sama dengan data sebelumnya. Tapi jika ada perubahan data, nanti mohon diinformasikan perubahan datanya di buku dasar Wisma berapa dan di bagian apa namanya di bagian kelompok yang mana yang ada berubahnya. Itu mohon diinformasikan. Oke, sekian Bu Ibu untuk sosialisasi mengenai pengisian buku dasar Wisma. Nanti untuk buku dasar Wisma kelompok Anggrek 36 saya akan titip ke salah satu ibu-ibu perwakilan dari Anggrek 36. Nanti mungkin Mbak Nadia bisa bisa saling kerjasama lah dengan anggota-anggota kelompok dasar Wisma yang ada di Anggrek 36. Saya juga nanti mohon kerjasamanya juga untuk ibu-ibu yang ada di Anggrek 35. Oke, sekian terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti jika ada pertanyaan, nanti silakan kita bisa diskusikan di grup ya Bu ya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.